di lain-lain itu bagaimana hukumnya? Selama pada intinya tidak merubah ciptaan Allah diperbolehkan. Tapi kalau sudah merubah ciptaan Allah, kita nggak kenal nih wajah aslinya, itu yang haram. Nah, seperti ini, misalkan begini, operasi plastik. Dalam kajian fikih, operasi plastik itu asal hukumnya haram, betul ya? Tapi ada dua hukum. Ada liddawa, ada litazayyin. Ada hukum untuk mempercantik diri, ada hukumnya untuk pengobatan. Ada orang yang operasi plastik untuk pengobatan. Contoh, mohon maaf, dia kecelakaan atau dia kena satu penyakit kulit, dia kena air panas, mukanya hancur, habis, maka harus dioperasi plastik. Solusinya kata dokter, boleh. Kenapa? Untuk pengobatan. Tapi kalau niatnya cuma untuk merubah ciptaan Allah, ustazah, hidung saya nih kan udah proporsional nih, Allah kasih cantik ya, mungil, kecil gitu, tapi saya pengen hidung saya tuh agak lancip gitu, panjang ujungnya begini, dioperasi plastik. Ini bikinan manusia, ini nggak boleh merubah ciptaan Allah karena niatnya bukan pengobatan. Kecuali hidungnya pengok, kecelakaan, dia operasi hidung boleh. Tapi kalau sekedar saya pokoknya hidung saya mau mirip sama Taylor Swift atau mau kayak siapa gitu, akhirnya saya operasi biar mirip, itu nggak boleh karena sekedar untuk litazayyin. Sama tadi, mohon maaf, operasi keperawanan, kalau niatnya pengobatan boleh. Pengobatan yang seperti apa? Misal ada seseorang yang belum nikah nih, dia masih perawan, masih anak-anak, kecelakaan, selaput darahnya robek, rusak, hilang keperawanannya, padahal belum nikah, belum melakukan hubungan. Diobatilah, dikembalikan operasi keperawanan itu untuk pengobatan, karena kalau nggak diobatin juga kesian, rusak ya, sampai penyakit dan lain sebagainya, itu boleh. Tapi kalau dia sekedar pokoknya gue pengen terus perawan sampai usia tua, nah itu nggak boleh. Ya, cukup nikmati fitrahnya, fitrah kita gini udah. Gimana sih emang bedanya gimana banget sih rasanya, udah gitu aja gitu kan. Nah itu seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau untuk pengobatan boleh. Tapi kalau sudah merubah ciptaan Allah dan hanya untuk alasannya berhias, dipuji manusia, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Kalau baik, silakan. janda dia mau nikah lagi, boleh. Ya, boleh, silakan kalau ada calonnya. Oke, dia operasi keperawanan. Sebenarnya itu tidak diperbolehkan kalau dalam fikih. Kenapa? Ada unsur penipuan. Oh enggak. Dia yang bawanya yang baru sampai calonnya ini. Calonnya yang bawa. Ya, Dia udah nikah, terus kemudian dia bilang, udah kamu operasi keperawanan deh, biar kayak perawan lagi. Nah, ini walaupun yang nyuruh suami sendiri atau orang yang halal buat kita, itu diharamkan, nggak boleh. Gitu. Jadi kalau orang yang dia belajar agama tahu, pasti suaminya nggak bakal nyuruh. Gitu. Kalau masalah pemasangan implan payudara, katanya ada yang ngomong kalau itu permintaan suami boleh. Kalau cuma ingin cantik-cantik aja, apalagi implan tuh untuk apa, memperbesar ya? Iya. Gitu ya? Silikon ya? Silikonnya itu. Kan ada ibu yang mau sekecil. Nggak ada. Iya betul. Iya. Ada yang ngomong gitu. Benar, suaminya nyuruh. Ya. Suaminya nyuruh. Gimana sih mah biar papa lebih. Katanya boleh, katanya gitu. Benar kan? Tapi kalau saya ambil pendapat yang tetap tidak dilakukan walaupun suaminya meminta, dan itu sebenarnya dilarang. Kan banyak kejadian juga implan. Cukupin aja oma juga. Karena sekarang gini, kita lihatnya gini, saya selalu katakan ini, saya bilang kepada para jamaah, kita mau cantik boleh, Islam nggak pernah ngelarang kita untuk tampil cantik. It's okay, nggak apa-apa kok, kita manusia, apalagi perempuan pengen cantik ya. Tapi lihat-lihat bahwa mudorot apa enggak. Jangan gara-gara kita mempercantik terus kemudian ada treatment yang sampai menyiksa diri kita dan lain sebagainya. Itu jadi penyakit yang nantinya berkepanjangan. Udah mana kita dosa merubah ciptaan Allah, kadang kita juga tersiksa dengan treatment tersebut. Nah itu lebih baik di skip dulu, kita ngobrol dari hati ke hati sama suami, ayah kayaknya ada cara lain deh selain implan.
bisa diurut atau apa gitu kan, atau gimana gitu misalnya. Ini kita bahasannya jadi viking sebenarnya gitu. Tapi kayaknya mungkin nggak pakai doa urutnya ya, harus pakai doa gitu, bagaimana? Pakai zikir. Iya, kan juga ada ya sekarang tuh minyak-minyak yang katanya bisa, benar nggak sih? Enggak ya? Enggak ya? Tapi gini loh. Tapi tuh perempuan tuh kalau mau bagus lagi, PD-nya itu kan salah satu dia harus hamil kan? Itu jadi besar lagi gitu ya, jadi hamil lagi. Bismillah. Selama 9 bulan doang. Iya, habis itu kembali lagi gitu ya. Ya kalau masih ada cara yang lain bisa dipilih ya. Kalaupun ternyata untuk pengobatan, mohon maaf ya, payudaranya atau PD-nya itu kalau nggak diimplan misalkan, bukan hanya secara apa ya, bentuk itu menghilangkan keestetikannya, tapi juga kadang-kadang jadi penyakit. Saking turunnya itu, wah udah sampai mengganggu dan lain sebagainya. Maka nanti silahkan dikonsultasikan baiknya seperti apa, gitu ya, ibu sekalian. Kutek. Setahu saya kalau kutek sama henna pasti beda kandungannya. Ya, kalau kutek itu kan cara bersihinnya tetap harus pakai apa? Gitu ya, pakai alkohol dan lain sebagainya. Jadi nggak bisa dia tuh kalau kita wudhu, kalau kita wudhu kan hilang sendiri, nggak bisa, harus dikerik atau dibersihkan ya. Beda dengan henna tuh dia masuk ke pori-pori airnya. Jadi aman, saya cari aja kayak pacar atau henna, lebih aman. Tapi ibu-ibu, para bunda kalau mau pakai juga boleh kalau lagi nggak sholat. Atau saya ustazah saya pakai, tapi ketika sholat tuh saya lepas, saya kerik ya boleh, silahkan. Kalau nggak merasa keberatan, ya boleh. Kalau emang rajin ya gitu, ustazah pokoknya saya mau pakai, tapi saya tuh punya prinsip setiap sholat saya kerik, saya bersihin gitu. Silahkan saja, yang penting kalau wudhu dia harus sudah hilang, biar masuk pori-porinya ke dalam kukunya gitu ya, para bunda sekalian ya. Tapi kalau nggak mau ribet, ada model-model perempuan yang gue nggak mau ribet katanya, ya udah dia pakai henna ya. Tulisannya di situnya di kalau itu kadang sekarang nih label halal kan nggak menjamin juga, belum tentu juga. Kita harus lihat kandungannya seperti apa, masuk nggak ke dalam pori-pori dan lain sebagainya. Inilah sekarang jadi perempuan ini kita harus dituntut lebih aware ya, lebih hati-hati. Ya, termasuk make up juga, skincare. Itu kalau perempuan-perempuan yang dia ingin tahunya tuh besar, perempuan-perempuan cerdas tuh biasanya bukan lebih hati-hati ya, dia tuh tahu kandungannya A, B, C, D, dia cari tahu. Itu ada, tapi ada kalau kayak kita tuh, yang penting gue glowing, yang penting gue ini, nggak tahu kandungannya dan lain sebagainya. Maka dilihat-lihat juga. Ini apa sih kalau yang haram itu biasanya skincare ada kandungan apa? Animal gitu ya. Kita nggak tahu apa ada babinya kah atau apanya gitu. Jadi lebih selektif aja sih. Sebagai perempuan di zaman modern, zaman milenial sekarang ini, kita lebih dituntut untuk selektif, bukan hanya skincare, bukan hanya body care, bukan hanya treatment, tapi masalah makan. Banyak yang sekarang kurang selektif nih masalah makanan. Yuk kita ketemuan yuk di restoran ini, belum ada label halalnya. Kalau dia tahu nih hukum halal sama haram. Ini yang lagi rame misalkan kayak sekarang apa yang lagi hits tuh kayak makanan sabu-sabu gitu atau ramen ya. Ini coba ditanya, ini ada kandungannya enggak? Saya tuh kalau sama suami, saya makan misalkan ke mall, saya sama suami tuh termasuk orang yang selektif. Kalau emang itu belum ada label halal atau si pekerjanya itu nggak bisa jawab pertanyaan kita, udah kita cari yang lain aja. Sebenarnya pengen banget sih makan di sini gitu. Tapi ketika dia udah dapat halal MUI, ya udah, insya Allah kita yakin kalau udah halal MUI ya. Tapi kalau belum dapat halal MUI dan dia dengan PD-nya kita halal kok bu, kita
banyak kok yang berjilbab juga makan di sini katanya gitu kan. Itu kan nggak menjamin juga gitu. Jadi sisi warok kita tuh dipertaruhkan di zaman sekarang. Mau di luar negeri, mau di dalam negeri, dimanapun itu, jadi harus lebih hati-hati. Itu ya, Pak ya. Baik, ada lagi? Atau kita sudahi? saja. Ya, silahkan. Kalau misalkan ada orang yang udah melakukan, jadi udah melakukan zaman mudanya, sekarang udah masa tuanya baru dapat informasi gimana sih? Selama dia sudah bertobat, merubah cara hidupnya, menyesali dan tidak mengulang kembali, itu rahmat dan ampunan Allah terbuka sangat luas. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara, para bunda sekalian, kalau kita berbicara tentang hal ini, setiap kita nggak ada yang nggak pernah berdosa, pasti pernah melakukan dosa. Betul ya? Apalagi di zaman muda, ustazah, zaman muda dulu saya boro-boro pakai jilbab, boro-boro datang ke pengajian, sholat aja masih kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah sekarang dapat hidayah, saya ninggalin sholat aja takut. Nih, ini ciri kita tuh udah dapat hidayah Allah adalah ketika kita takut mengulang maksiat dan takut meninggalkan ibadah. Itu rahmat Allah, berarti udah nyampe ke kita. Termasuk orang yang dia mudah mendengar nasihat, itu berarti rahmat dan hidayah Allah udah nyampe. Tapi ada orang yang dapat nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Misalkan contoh begini deh, dulu ibu-ibu belum hijrah nih. Ini bahasa sekarang kan hijrah ya. Sebenarnya hijrah itu sama tobat gitu. Bahasa kita tobat, memperbaiki kehidupan kita. Dulu kita belum hijrah, belum tobat. Kalau kita ninggalin sholat, biasa aja. Nggak ada rasa gimana-gimana kok, biasa aja. Mulai hijrah, tapi secara iman masih Yazid yang kus turun naik. Kadang naik, taat banget, kadang turun. Aduh, males banget ibadah. Yazid yang kus. Bagaimana kalau kejadiannya seperti itu? Coba kita lihat. Ada orang yang dia kalau kesiangan subuh masih biasa aja, tapi dia tetap sholat subuh. Ya Allah, kesiangan. Gak apa-apa deh, kodo aja. Jadi biasa aja, tenang hatinya. Tapi ada yang imannya sudah level tinggi. Ketika azan subuh datang, dia nangis. Kenapa? Dia kehilangan kesempatan tahajud. Ini sekarang subuh cepet, jam 4.12. Wah, Masya Allah godaannya ini, Bu. Jangan kan ibu-ibu saya aja, kadang-kadang pagi mau ada tausiah, acara lagi tuh, mata tuh nggak bisa ketahan ya. Karena subuh itu sudah jam 4.12. Saya pernah ustazah. Iya. Habis mes lupa kalau cepat waktu. Akhirnya Habis sholat tahajud. Azan. Belum sholat witir gitu. Nggak masalah itu, habis tahajud langsung. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Itu bukan kewajiban ditutup dengan witir, bukan kewajiban, tapi bagusnya ditutup dengan witir begitu ya. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Nah itu karena udah kecepatan kan. Nah ini kadang kita kalau kita sudah insya Allah nih levelnya imannya lebih naik, kita nangis, ya Allah kenapa sih bangunnya nggak 10 menit lebih awal, nggak 15 menit lebih awal, kan saya bisa dapat tahajud walaupun cuma 2 rakaat gitu. Jadi jangan pikirin masa lalu, tutup, lihat masa depan. Saya mah yang dulu, udah itu yang dulu. Azan ya. Oh iya ya, lebih cepat ya sekarang ya. Masya Allah. Baik, ya kurang lebih seperti itu. Kalau yang udah pernah dilakuin, udah itu jadi masa lalu. Tobat, jangan ngulangin lagi. Nyesel sama Allah dah. Insya Allah Allah ngampunin dosa-dosa kita. Kita tutup. Udah. Kita azan dulu ya. Baik ibu-ibu, alhamdulillah para bunda sekalian, kita sudah di penghujung acara karena sudah zuhur ya. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa silaturahim, saling sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan lain waktu bisa silaturahim lagi. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Saya mohon doa juga sehat dan mudah-mudahan dan segala hajat yang kita inginkan mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Kita bermunajat, mengangkat tangan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat apapun ya Allah, dosa apapun yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala niat baik hajat kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hassil muradana wa hassil maqasidana wa sabit imanana wa tahhir qulubana wa sahih ajsadana wa kathir arzaqana bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil walidain. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wal istiqamah wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih ibu-ibu semua, ustazah Sasa mudah-mudahan sehat walafiat, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.